Halo guys, jadi kita tuh hari ini juga kita lagi ada di rumah narasumber kita ya. Yuk. Jadi kita tuh udah sampai di kediaman beliau ya guys. Jadi narasumbernya aku itu ikut banyak banget kegiatan, ikut DPM KM UNES, KDHN EVA, dan lomba-lomba debat gitu deh. Halo guys, balik lagi sama aku di podcast aku yaitu BTS. Jadi kepanjangan BTS itu bukan idol K-pop ya. Ya aku suka juga, cuman BTS di sini tuh artinya tuh di balik layar guys. Jadi kayak di balik layar seorang narasumber kita tuh dia tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Percaya gak kalian guys? Skip. Hai guys, jadi kita tuh udah sama narasumber kita itu sebenarnya nama asli dia tuh Uswatul Saulidia, tapi kita tuh sering manggilnya Lili ya, lebih gampang. Jadi kita tuh bakal kayak banyak seputar tugas aku nih. Tugas aku yaitu LDK, literasi digital dan kemanusiaan. Jadi kita membahas tentang literasi digital dan hubungan manusianya, apa aja sih yang harus kita ketahui. Nah kebetulan aku itu tertarik banget untuk bahas AI gitu kan, kayak kehebatan buatan gitu loh, kayak kecerdasan buatan gitu. Jadi kita kayak sapa Mbak Lili dulu kali ya. Halo Kak Lili. Jadi di podcast ini aku bakal tanya nih dia tuh kayak, karena dia mahasiswa aktif ya, nggak kayak aku yang kayak cuman kuliah tidur doang gitu. Jadi aku bakal kayak percaya nih dia bakal bisa jawab. Jadi yang pertama itu mungkin aku boleh nggak sih kayak nanya kayak, menurut kamu AI itu apa sih gitu? Menurut aku sendiri ya, AI itu adalah teknologi buatan manusia yang dimana tuh manfaatnya tuh buat kehidupan sehari-hari, terus bisa buat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari juga. Contohnya untuk aku yang mahasiswa ini untuk mengerjakan tugas. Oh gitu, jadi manfaatnya gitu ya, baru manfaatnya gitu kayak membantu dalam mengerjakan dalam hal bidang kayak tugas-tugas kuliah gitu kan. Nah kalau misalnya aku tanya dampak negatifnya tuh gimana sih Kak? Menurutku dampak negatif AI sendiri tuh juga banyak juga ya. Contohnya tuh misalkan kita pakai AI itu bisa kena phishing, tahu nggak sih? Kayak pembajakan gitu. Oke. Kalau aku sih taunya tuh kayak gini, kalau misalnya kita pakai AI nih dalam tugas tuh kan biasanya AI itu kayak nggak ada sumbernya ya, walaupun emang ada kayak AI yang emang udah ada kayak sumber-sumbernya yang bisa dicantumin, tapi kan nggak banyak. Tanggapannya tuh gimana sih, apakah lebih better pakai AI atau enggak, atau misalnya pakai AI itu sebenarnya tuh kayak lebih oke atau enggak sih? Menurutku tuh AI juga bisa bermanfaat karena bisa membantu tugas kita, tapi kita juga nggak bisa kayak langsung semua tugas kita tuh pakai AI semua gitu. Kita juga harus cari sumber-sumber yang akurat gitu. AI cuman kayak membantu dikit aja mengenai tugas kita, nggak bisa semuanya dibantu dengan AI. Oke, jadi aku tuh bertanya-tanya tentang ini ya, jadi udah cukup terjawab. Terus aku tuh bakal nanya yang kedua guys. Jadi kayak kemarin tuh ada kasus nih, kayak kasusnya itu tuh kayak pakai AI juga, tapi kayak dia tuh sebenarnya kayak melanggar hak intelektual atau hak cipta gitu kan. Kita sebagai mahasiswa hukum pastinya kayak butuh dong kayak hak intelektual tuh gimana gitu. Menurut kalian itu gimana sih, kayak apakah AI sendiri itu tuh butuh undang-undang? Karena di Indonesia sendiri itu belum ada undang-undangnya, tapi kalau undang-undang keteknologian itu ada, tapi nggak khusus untuk AI. Sedangkan kayak AI itu bisa merebut hak cipta orang lain, misalnya kayak dia menang, tapi menangnya kan kecerdasan buatan, bukan dari real dari ilustrator gitu. Tanggapannya gimana sih Kak? Kalau menurutku sendiri sih AI itu juga butuh undang-undang tersendiri, karena kadang kan kita juga bisa tadi menggunakan hak cipta orang, dan itu tuh kayak kasihan banget gak sih kalau misalkan kita udah capek-capek nih bikin kayak karya seni nih, iya, kayak karya kita tuh malah dicap orang lain gitu. Harusnya ada sih undang-undangnya tersendiri. Terus kayak buat nanti kalau misalkan ada apa-apa gitu juga kayak butuh banget. Oke, jadi pertanyaan kedua itu kata dia butuh ya. Jadi menurut aku juga ya, kayak aku tuh sebenarnya ini tuh udah kami mulai teliti sih di kelompok aku sebelumnya. Aku juga kayak tertarik aja sih, kayak emang banyak ternyata kasus-kasus yang pakai AI, dan itu tuh kayak ketahuan tapi tidak ada tindak lanjutnya karena tidak ada undang-undangnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya
udah kan, pertanyaan kedua itu udah lengkap, makasih loh Kak Lili. Terus aku juga mau nanya nih, menurut Kak Lili itu AI itu banyakan membantu atau enggak sih? Kalau menurut aku sih membantu, tapi banyak juga kerugian-kerugian yang bisa disadari nih, kayak ilustrator dan lain-lain yang kayak kecerdasan ini kan semakin pintar, jadi kayak gimana ya, kayak orang-orang tuh lebih milih kan yang instan pastinya kan, instan dan murah dibandingkan memakai jasa-jasa orang. Terus gimana sih cara merealisasikannya gitu? Kalau menurutku sih dampaknya juga itu tuh dapat membantu juga nggak membantu sih. Karena yang tadi dibilang si Indri sendiri tuh membantu karena bisa kayak yang tadi, sedangkan tidak membantu tuh bisa mengena hak cipta gitu kan. Menurutku tuh seimbang sih, membantu dan tidak membantu. Oke guys, jadi 3 pertanyaan LDK aku itu udah lengkap ya. Aku ngambilnya tuh emang AI, jadi kayak aduh, thank you banget buat Kak Lili. Emang ya beda percakapan sama orang-orang yang aktif dibandingkan aku gitu ya guys. Jadi jangan lupa balik lagi di BTS, yaitu Behind the Scene aku, di podcast aku sendiri. Bye.